Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Suwardi dalam mata kuliah Hukum Dagang. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk usaha yang berbadan hukum. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tapi ini kita akan membahas tentang bentuk usaha yang berbadan hukum. Ya, bentuk usaha yang berbadan hukum ini ada 3 macam. Ada PT atau perseroan terbatas, kemudian ada koperasi, dan ada yayasan. Nah, yang murni berbentuk usaha itu yang untuk memperoleh keuntungan ya hanya PT. Sementara koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kemudian kalau yayasan itu biasanya bergerak bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Ya. Baik, kita lihat dulu tentang karakteristik badan hukum itu sendiri. Ya. Jadi yang pertama, memiliki kekayaan sendiri. Jadi badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus atau pendirinya. Ya. Jadi beda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum kemarin. Kalau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang lalu itu tidak ada pemisahan antara kekayaan pengurus dengan kekayaan perusahaan. Tapi kalau yang berbadan hukum ini, dia ada pemisahan antara kekayaan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi pengurus atau pendirinya dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaannya atau badan usahanya. Ya. Ini tujuannya adalah untuk menghindari dari kebangkrutan atau likuidasi. Jadi harus ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan pribadinya. Ya, walaupun badan hukum itu memperoleh pinjaman dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik negara atau BUMN mendapatkan suntikan dana dari negara, maka pinjaman atau suntikan dana tersebut tetap akan dihitung sebagai hutangnya badan hukum. Jadi walaupun pengurus yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang kepada perusahaan tersebut, maka dia tetap dihitung sebagai hutang dari badan hukum atau perusahaan itu yang harus dibayar. Kemudian di dalam anggaran dasar juga ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Ya. Kekayaan badan hukum itu dapat berupa sejumlah modal, bisa barang bergerak dan tidak bergerak, ya, serta tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kemudian kekayaan badan hukum tersebut terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya, dan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Ya. Kemudian dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Ya. Kemudian karakteristik kedua, itu anggaran dasarnya disahkan oleh menteri. Ya, jadi PT, koperasi, yayasan itu disahkan oleh menteri pendiriannya atau akta pendiriannya. Ya. Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan resmi dari menteri. Badan hukum PT anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian badan hukum koperasi anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Koperasi, tetapi diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi setempat. Ya. Tapi kalau yang PT dia harus langsung ke Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan anggaran dasarnya. Selanjutnya, di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya. Dengan disahkannya badan hukum oleh menteri itu tadi, maka secara otomatis sejak itu pula dia memperoleh badan hukum. Ya. Kemudian karakteristik ketiga itu diwakili oleh pengurus. Ya. Agar badan hukum dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Ya. Jadi ketika dia akan berhubungan dengan pihak ketiga atau berhubungan dengan siapapun, maka diwakili oleh pengurus. Biasanya dalam hal ini adalah direksinya.
Jadi perbuatan hukum pengurus adalah perbuatan badan hukum ya. Jadi apapun yang diperbuat oleh badan pengurusnya, maka dia harus mengatasnamakan badan hukum ya. Bukan atas nama pribadi pengurusnya. Nah, direksi dapat terdiri dari satu orang atau berapa orang ya. Jadi di badan hukum itu direksi itu sebutan untuk lembaganya, kemudian orangnya itu direktur namanya. Itu bisa lebih dari satu orang. Nah, kalau dia lebih dari satu orang, biasanya ada istilah direktur utama. Nah, direktur utama ini nanti akan membawahi beberapa direktur, ya. Bisa direktur keuangan, ada direktur sumber daya manusia, mungkin ada direktur manajemen misalnya, yang dibawahi oleh direktur utama tadi. Nah, itu ada 3 karakteristik dari perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya kita lihat tentang perseroan terbatas atau PT. PT ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya, sekaligus mencabut ketentuan pasal 36 sampai 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang PT ya. Tapi ada juga beberapa pasal yang nanti dicabut juga oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu ada beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pengertian PT itu sendiri ya, PT itu terdiri dari 2 kata, yaitu perseroan terbatas. Istilah perseroan ini menunjuk pada cara menentukan modal. Cara menentukan modalnya terbagi dalam saham. Kemudian istilah terbatas itu menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan PT. Ya. Jadi perseroan itu menunjukkan cara menentukan modal yang terbagi dalam saham. Kemudian terbatas itu menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Nah, terbatasnya di bidang apa saja? Ya. Yaitu terbatas pada jumlah nominal saham yang dimiliki. Jadi tanggung jawabnya ya sebatas modal yang dia setorkan atau saham yang dia miliki di PT tersebut. Ya. Nah, PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 40 2007 yang berbunyi perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Ya. Itu yang dimaksud dengan PT. Nah, unsur-unsur badan hukum dari PT itu yang pertama, dia terdiri dari organisasi yang teratur, kemudian memiliki harta kekayaan sendiri atau kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri ya. Tujuannya tentu saja untuk mencari keuntungan atau memperoleh laba ya. Nah, unsur-unsur perseroan itu ada badan hukumnya, kemudian didirikan berdasarkan perjanjian ya. Kemudian melakukan kegiatan usaha, modal dasar ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu dijelaskan modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta. Tetapi ada pembaruan ya, itu di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang terbaru, itu dinyatakan bahwa untuk mendirikan PT itu berdasarkan kesepakatan pendirinya ya. Jadi tidak ditentukan berapa jumlah yang harus disetorkan atau berapa jumlah modal awal dari sebuah pendirian sebuah PT ya. Nah, kita lihat di pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang PT. Dia menyatakan bahwa besaran modal dasar tersebut tentukan berdasarkan keputusan pendiri PT ya. Jadi tidak lagi ditentukan sebesar 50 juta, tapi berdasarkan ketentuan yang diputuskan sendiri oleh pendirinya.
Akan tetapi bagi PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi masih juga ada aturan tertentu yang misalnya untuk mendirikan bank, untuk mendirikan asuransi itu modalnya ada aturannya sendiri. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga pendirian PT itu tidak perlu akta notaris. Nah, jadi ini ada perubahan juga. Jadi tidak perlu lagi akta notaris kalau kita mendirikan PT. Ya. Tetapi ini PT yang untuk usaha mikro dan kecil, ya. Itu yang tidak perlu menggunakan akta notaris. Ya. Nah, yang masuk dalam kategori usaha mikro itu yang pertama, usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Ya, itu disebut dengan usaha mikro. Kemudian memiliki modal usaha sampai dengan maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal 2. Usaha mikro ya, yang bisa mendirikan PT, jadi didirikan oleh 1 orang, kemudian tidak perlu akta notaris, itu untuk PT yang bergerak di bidang usaha mikro. Kemudian di bidang usaha kecil juga bisa, ya, usaha kecil itu didirikan oleh perorangan juga atau badan usaha, kemudian memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan maksimal 5 miliar. Ya. Jadi beda dengan mikro tadi, kalau mikro itu 1 sampai 2 miliar, kalau ini 1 sampai 5 miliar. Ya. Nah, pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas dapat memberikan PT perorangan dengan kemudahan sebagai berikut. Nah, ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, dapat didirikan oleh 1 orang, ya. PT perorangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Ya. Kemudian keringanan biaya pendirian badan hukum, kemudian kemudahan dalam prosedur pendirian PT perorangan. Ya. Jadi PT perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud tujuan dan kegiatan usaha, modal dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Kemudian surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM, ya, dengan mengisi format isian yang memuat antara lain nama dan tempat kedudukan PT, jangka waktu berdirinya, kemudian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jumlah modal dasar, nilai nominal dan jumlah saham, alamat PT perorangan, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NPWP, pendiri sekaligus direktur PT tersebut. Ya. Nah, nanti setelah itu dikirimkan Kementerian Hukum dan HAM, Menteri kemudian menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Ya. Selanjutnya, pendiri PT perorangan selaku pemohon mencetak pernyataan PT perorangan dan sertifikat pernyataan pendirian tersebut menggunakan kertas putih ukuran A4. Nah, kalau pendirian PT pada umumnya, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 2007, maka dia modal dasarnya minimal 50 juta, kemudian dia membuat anggaran dasarnya di hadapan notaris, nanti notaris yang mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian didirikan oleh 2 orang atau lebih, ya, jadi minimal 2 orang yang mendirikan, ya. Kemudian nanti Menteri Hukum dan HAM yang akan mengesahkan akta pendirian, ya. Jadi itu perbedaannya dengan PT perorangan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ya. Kemudian tetap diumumkan dalam lembaran berita negara. Kemudian organ PT itu ada rapat umum pemegang saham. Ya, ini kalau PT yang umumnya, bukan PT yang perorangan tadi. Kemudian ada direksi, kemudian ada dewan komisaris. Ya. Rapat umum pemegang saham ini adalah putusan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Nah, itu terkait dengan PT. Kemudian kita lihat koperasi. Ya. Koperasi ini didirikan oleh minimal 20 orang. Ya. Kemudian mereka menentukan namanya apa, nama koperasi itu, kemudian menyetorkan modal, ya, untuk modal utama atau modal pertama pendirian koperasi, kemudian nanti pengurusnya
mendatangi notaris untuk membuat anggaran dasar. Nanti setelah itu baru disahkan oleh Menteri Koperasi atau Menteri UMKM yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi di daerah tersebut. Nah, Badan Usaha Koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, untuk merealisasikan itu dibentuk atau dibuatlah Undang-Undang Pokok Perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, koperasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, atau bahasa Belandanya coöperati, artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Ya. Jadi kalau PT tadi tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba, nah kalau ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan bersama atau kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Ya. Nah, koperasi sendiri punya ciri-ciri, ya, berapa orang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Kemudian tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan. Nah, dari segi hukum, koperasi itu adalah perkumpulan yang memiliki anggaran dasar. Ya, sebagai dasar hukumnya adalah anggaran dasar, kemudian dibuat di hadapan notaris, kemudian didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Ya. Nah, asas, tujuan, dan fungsi koperasi. Ya. Koperasi itu berlandaskan Pancasila dan UUD 45 berdasarkan asas kekeluargaan. Kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawas anggota koperasi tersebut. Ya. Cara mendirikan koperasi ini diatur di pasal 6 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Yang pertama, rapat pembentukan koperasi sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, kemudian dibuat berita acara. Nah, di dalam berita acara itu dituangkan tentang hasil rapat, ya, tentang namanya, kemudian jumlah anggota, kemudian siapa yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian, kemudian akta pendiriannya nanti dibuat di hadapan notaris. Kemudian berita acara itu disertai dengan surat permohonan pengesahan. Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, dan petikan berita acara rapat pada pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus oleh Menteri Koperasi. Selanjutnya, pengesahan dan pendaftaran akta pendirian, ya, diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian disahkan didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan di kantor pejabat tersebut. Ya. Jadi disahkan oleh koperasi, ya, jadi punya waktu 3 bulan dari pertama diajukan, ya, sampai dengan pengesahan itu Dinas Koperasi punya waktu 3 bulan untuk melihat kelayakan pendirian koperasi tersebut. Ya. Kemudian sama diumumkan dalam lembaran berita negara. Ya. Organisasi dan bidang usaha koperasi itu ada 2 jenis organisasi koperasi. Yang pertama ada koperasi primer, ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Kemudian ada koperasi sekunder, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Ya. Jadi bisa dibedakan antara koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau koperasi primer itu yang membentuknya adalah orang. Nah, kalau koperasi sekunder itu yang membentuknya adalah koperasi itu sendiri. Jadi paling sedikit 3 koperasi mereka berembuk untuk membentuk koperasi sekunder namanya. Nah, kalau koperasi primer itu dibentuk oleh minimal 20 orang. Ya. Nah, bidang usaha koperasi itu ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi kredit, ada koperasi jasa.
kemudian perangkat organisasi koperasi, yaitu ada rapat anggota, kemudian pengurus koperasi, ada pengawas koperasi, kemudian modal koperasi. Modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Jadi ada 3 macam modal koperasi itu, ada modal sendiri, ada modal pinjaman, dan modal penyertaan. Yang modal sendiri itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada dana cadangan dan hibah. Kemudian pinjaman itu bisa dari anggota koperasi, dari koperasi lain, dari bank dan lembaga keuangan lainnya, serta sumber lain yang sah. Kemudian modal penyertaan bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat, bisa dari badan usaha dan badan-badan lainnya. Kemudian pembubaran koperasi. Koperasi itu bisa dibubarkan berdasarkan keputusan rapat anggota. Keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor dan pemerintah. Kemudian bisa juga berdasarkan keputusan pemerintah. Ya, keputusan pemerintah itu, pembubaran koperasi dapat dilakukan karena yang pertama, terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Koperasi. Kemudian kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Kemudian yang ketiga, kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan lagi. Maka banyak koperasi yang hidup segan mati tak mau, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Saya kira itu materi kuliah tentang badan usaha yang berbadan hukum. Ya, ada PT. PT itu sendiri sudah diatur oleh 2 aturan, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian ada beberapa pasal yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pasal 39 tadi. Kemudian yang kedua ada koperasi. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.